Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita dari kelompok 7 Perang Jagaraga. Perkenalkan, nama saya Kizarana Suyitno. Saya Mutiara Ana Najipakila dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Dinar Jayarta Reksa, kelas 8D, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nuril Banat Mailila Wibowo. Jadi, pada tahun 1846, Belanda datang untuk menyerang Bali. Belanda membawa 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya yang dipimpin oleh Van den Bosch. Pasukan dari Buleleng, Karangasem, dan Klungkung bertempur mati-matian dalam menjaga kedaulatan Bali. Dan Belanda memanfaatkan isu hak tawan karang di mana raja-raja Bali dapat merampas kapal yang karam di perairannya. Yang tidak dapat disetujui oleh hukum internasional, Perang Jagaraga dilakukan oleh Patih Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng Bali. Nah, setelah ini kita akan ada pertanyaan yang mengandung 5W 1H. Nah, yang ke-1 itu what? What itu apa? Apa penyebab adanya Perang Jagaraga? Perang Jagaraga disebabkan oleh ketidaktaatan Raja Buleleng, Ai Gusti Ngurah Made Karangasem, dan Mahapati Ai Gusti Ketut Jelantik. Pada perjanjian damai atas kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1846, perjanjian itu ditandatangani oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng. Berikut ini isi perjanjian tersebut. 1. Kedua kerajaan harus mengakui ada di bawah kekuasaan gubernamen yang mengakui Raja Belanda sebagai tuannya. 2. Tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. 3. Segera menghapus peraturan tawan karang. 4. Membayar biaya perang sebesar 300 gulden. Raja Buleleng dibebankan 2/3, sedangkan Raja Karangasem 1/3 yang harus dilunasi dalam kurun waktu 10 tahun. Kedua, Perang Jagaraga pada 1848 sampai 1849 dipimpin oleh Patih Jelantik. Meskipun berhasil mengusir Belanda, namun rakyat tetap menjadi korban. Pertempuran Jagaraga juga dipimpin oleh Jero Jembrana yang dibantu sejumlah prajurit, yaitu pimpinan prajurit Jembrana atau bisa disebut Pankelap, pimpinan prajurit Mengwi Gusti Nyoman Munggu, pimpinan prajurit gabungan Gianyar dan Klungkung dipimpin oleh Cokorda Rai Purisatria dan tetap saja kalah dari Belanda. Yang ketiga, when? Kapan Perang Jagaraga terjadi dan berakhir? Perang Jagaraga terjadi pada tanggal 17 Mei sampai 20 Juni 1848 dan berakhir pada tanggal 15 April 1849. 4. Where? Di mana Perang Jagaraga terjadi? Perang Jagaraga terjadi di Bali yang dilatar belakangi oleh perampasan kapal-kapal yang rusak atau karam di Pantai Sangsit dan Pantai Perancah di wilayah Jembrana. 5. Why? Mengapa Perang Jagaraga terjadi kegagalan? Karena kekalahan Perang Jagaraga sebagai akibat 1. Kalah dalam persenjataan. 2. Kurang melakukan pembinaan kepada orang pesisir pantai yang dapat dijadikan kontak atau mata-mata Belanda. 3. Patih Jelantik terpancing keluar dari benteng Supit Surang melihat pasukan Belanda begitu besar. 4. Patih Jelantik tidak melakukan perubahan sistem pertahanan dan penyerangan terutama di dalam lambung belakang. 5. Jenderal Michiels berhasil memecahkan pasukan I Gusti Ketut Jelantik. How? Gimana sih kronologinya Perang Jagaraga? Setelah Perang Buleleng selesai, I Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik, pimpinan pasukan dan para prajurit memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Pilihan pemindahan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga karena desa tersebut memiliki beberapa kelebihan. Apa aja sih kelebihannya? Yuk kita kepoin. Yang pertama, medannya berbukit, banyak jurang untuk melaksanakan serangan mendadak. Yang kedua, jalan penghubung hanya ada satu, yakni melalui desa Sangsit, sehingga musuh mudah diintai.
Yang ketiga, jarak Jagaraga Pabean relatif pendek sehingga mudah mengetahui pergerakan dari Belanda. Yang keempat, istri dari I Gusti Ketut Jelantik berasal dari desa Jagaraga yang memiliki naluri perang. Selama di Jagaraga, I Gusti Ketut Jelantik, I Gusti Ngurah Made Karangasem, Raja Buleleng, dengan dibantu oleh Jero Jempiring, sudah menyusun strategi perang dalam kurun waktu 1846 hingga 1848. Apa aja sih strategi perang pada saat itu mereka bikin? Yang pertama, 1. Menyusun benteng pertahanan di sekitar Jagaraga. Yang kedua, melatih teknik berperang untuk prajurit-prajurit Buleleng dan Jagaraga. Ketiga, membangkitkan semangat warga Jagaraga untuk berperang dan menggunakan rumah mereka sebagai penyimpanan logistik perang. Yang keempat, meminta dukungan kepada raja-raja di Bali seperti Raja Karangasem, Raja Gianyar, Raja Kelungkung, Raja Mengwi, dan Raja Jembrana beserta dengan persenjataannya. Yang kelima, strategi perang yang digunakan adalah Supit Surang Makara Wyuhana, yaitu strategi perang yang digunakan oleh Prabu Yudhistira dalam cerita Bharata Yuda. Dan yang terakhir, di belakang tembok benteng menjadi pusat markas dan komando I Gusti Ketut Jelantik berdiri Pura Dalem Segara Madu Jagara.